Oh, namanya ini orang Dodi Permana toh. Orang mana ya? Saya cek di TikToknya ya, ternyata circle-nya, kawan-kawannya orang-orang itu yang kemarin menyerang habis Kang Deddy Mulyadi ketika Pilgub Jawa Barat. Bahkan circle-nya kalau saya lihat tak segan mengeluarkan narasi-narasi agama untuk menyerang. Ketahuan kan? Udah ketahuan. Jadi jangan sampai virus yang disebarkan oleh dia itu nempel di kepala orang-orang Jawa Barat. Ini soalnya saya lihat-lihat semakin hari semakin brutal penyerangannya, Pak. Coba ini, ada yang terbaru dia ngomong apa coba. Harus damai seperti apa? Terus kita harus bodoh seperti seorang gubernur yang ikut berenang dengan sampah di sungai agar terlihat hebat gitu. Harus bodoh seperti gubernur yang berenang di sampah agar terlihat hebat gitu. Dengan muka yang beringasnya, oporongos. Punya pemimpin yang seperti ini masih dihujat. Kelo, pola pikirnya seperti apa coba? Mari kita lanjutkan dulu. Jangan sampai saya gagal paham nih menanggapinya. Seorang gubernur yang seakan-akan kalau masuk sungai itu dia tidak ada duanya yang paling hebat gitu. Seorang gubernur kalau sampai masuk sungai berenang dengan sampah, sebenarnya rakyat yang rugi. Karena jelas itu hanya mencari sensasi. Karena jelas gubernur itu harus dengan segala kebijakan. Bentar, ini yang saya tidak suka. Mengambil kalimat rakyat. Oke, bahwa dia adalah rakyat, fine, nggak jadi soal. Saya rakyat, dia rakyat. Katanya dia orang Bandung ya. Katanya, saya nggak tahu, coba. Yang tahu. Kalau seperti ini, rakyat yang rugi. Harusnya gubernur dengan segala kebijakan. Bukan masuk ke sungai. Berenang bersama sampah. Jelas itu adalah pencitraan. Begini Kang, seandainya gubernur Jawa Barat hanya masuk ke sungai tanpa ada kebijakan yang dibuat oleh beliau, maka oke. Ya, kita katakan itu hanya sekedar pencitraan. Tidak benar-benar serius ingin membersihkan sungai. Tapi bila gubernur turun ke Solokan untuk membereskan sampahnya iya, membuat kebijakan untuk jangka panjang juga iya. Kalau seperti itu, apa namanya Kang? Fungsi gubernurnya dia jalankan dengan baik. Fungsi empati dan memberikan contoh kepada masyarakat beliau juga jalankan dengan baik. Kenapa? Karena yang buang sampah itu bukan orang lain, masyarakat juga. Satu kali lagi saya katakan, justru selevel gubernur ya, itu sedang memberikan contoh kepada masyarakat agar peka dong terhadap lingkungan. Jangan sampai membuang sampah ke sungai dong. Dan kalau ada yang membuang sampah ke sungai, tegur dong. Dan kalau sudah benar-benar ada, kita tidak tahu siapa yang membuang sampahnya, ambil dong. Harus ada kepekaan sebagai kita masyarakat untuk membersihkan sungai. Harus ada kepekaan itu. Karena yang rugi ya kita sebagai masyarakat. Karena yang kena dampak bila airnya mempet oleh sampah, ya kalian juga sebagai masyarakat. Nah, ku aing dicontohan. Itu level gubernur, Pak. Mau dia turun ke Solokan yang penuh dengan sampah, masa masyarakatnya tidak mau? Maksudnya begitu. Coba deh, harus peka. Harus ada rasa bahwa ini lingkungan kita harus dijaga dengan baik. Jadi bagi saya, ya, ini mah level gubernur yang lengkap. Kebijakannya dibuat, action beliau sebagai masyarakat juga dibuat untuk contoh. Jangan sampai ada yang ngomong kayak gini, cuma buat peraturan aja. Coba
bisa nggak pejabat membersihkan sampah, cuma bisa nyuruh doang. Kayak gitu. Pak Deddy Mulyadi nggak demikian. Kebijakannya beliau buat, disusur di mana sih? Kenapa sih bisa seperti ini? Asbab nuzulnya seperti apa? Ini bagaimana? Kenapa bisa banjir? Kan kita tahu. Kan ditayangkan di kanal beliau supaya kita rakyat tahu, oh kerjanya seperti ini nih. Oh progresnya seperti ini tiap hari nih. Kan bagus dong. Ya. Kebijakan dibuat, action beliau juga kemudian membersihkan sampah untuk langsung ngasih contoh kepada masyarakat, dilakukan. Coba, seandainya gubernur tidak turun, apakah akan ada masyarakat yang ikut turun? Apakah ada TNI Polri yang juga ikut turun? Apakah akan ada bupati yang juga ikut turun? Logika aja, seandainya pencitraan, cuma beliau aja yang turun. Yang lain tidak akan diajak. Cukup aja, saya yang bersihkan sendiri. Ini kan enggak. Ayo semuanya turun. TNI turun, Polri turun. Entah ada yang karena terpaksa turunnya. Yang penting kan supaya semuanya ikut merasakan. Dan semua sedang diterpa belajar tentang kepekaan untuk menjaga lingkungan. Dari level bupatinya sama semuanya turun kan. Kalau satu kali lagi salah gubernur seandainya hanya turun tanpa membuat kebijakan. Tapi kalau dua-duanya dia lakukan, ini lengkap Pak, komplit. Kebijakannya dibuat, ya sebagai kepala daerah, sebagai gubernur, beliaunya juga turun. Begitu Mang, ya Mang Dodi, ente jangan coba racuni pikiran orang Jawa Barat dengan pikiran picik, licik, sangat bernafsu, serta bermuatan politik ente. Dah begitu. Coba ini nih masih ada. Coba. Dengan kekuasaan yang dia pegang. Bukannya masuk sungai, berenang dengan sampah. Wah, seakan-akan hebat. Itu alay namanya. Itu lebay namanya. Rugi kita sebagai rakyat. Punya gubernur bukannya memberikan kebijakan yang konkret untuk kemakmuran rakyat, malah berenang di sungai dengan sampah. Ngapain coba? Ngapain digaji mahal-mahal? Kalau gitu gaji gubernur samain aja sama kuli. Waduh, rugi kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat. Ya udah samain aja dengan kuli. Harusnya buat kebijakan. Tadi saya sudah senggol urusan kebijakan. Kebijakan untuk membersihkan sungai dibuat, bukan tidak dibuat, dibuat Pak. Bahkan kan sekarang problem sungai sudah kelihatan. Kita sudah tahu, sama-sama kita saksikan Pak. Banyak yang sudah tersertifikat. Disertifikatan sungai. Ini oknum-oknum kan kelihatan kebongkar nih. Oknum pasti nih ada mafia tanah nih. Jadi cenderung ketika Kang Deddy turun itu menemukan banyak persoalan dan beliau harus pakai kekuatan gubernurnya untuk menyelesaikannya. Cok bakal mentok kalau tidak beliau turun langsung. Penyelesaian sungai, penyelesaian puncak, penyelesaian tanah, sungai dan lain sebagainya. Kalau beliau bukan gubernur, kalau beliau tidak turun, mentok Pak. Saya yakin itu. Kan beliau itu turun sebagai untuk menjadi magnet bagi semuanya, berpusat mata itu ke sana. Karena beliau punya kekuatan media sosial yang luar biasa. Akhirnya, satu kali lagi, coba cek aja. Setiap tempat yang beliau datangi ramai Pak. Langsung diatensi itu. Puncak, diatensi langsung sama menteri. Dibereskan, pila-pila disegel. Dan lain sebagainya. Coba ini yang sungai, yang sedang ramai, yang ternyata sudah ada sertifikatnya sungai. Bakal selesai. Bakal diatensi cepat. Kekuatan media sosial beliau gunakan untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan rakyat Jawa Barat. Demi apa sih? Demi mencegah banjir. Disasar akarnya apa? Tidak hanya sekedar berdiskusi
untuk bagaimana bisa meratakan pembagian sembako, enggak seperti itu. Jadi begitu Kang Dodi ya, kalau beliau hanya turun tanpa mengeluarkan kebijakan itu baru salah. Tapi kalau beliau turun dan mengeluarkan kebijakan, maka Anda kurang ajar menyamakan dengan kuli. Bukan tidak terhormat kuli. Bukan tidak terhormat kuli. Tapi ente jelas sudah keterlaluan. Udah aja kuli, nggak usah jadi gubernur. Ngapain kita bayar mahal-mahal? Dasar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.